ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana pelatihan, dan penelitian. Kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut ini adalah profil singkat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Beribu kota di Jakarta dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Malaysia. Malaysia adalah negara serumpun Indonesia. Beribu kota di Kuala Lumpur dengan luas wilayah 329.847 km persegi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Mata uang yang digunakan adalah ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Brunei Darussalam. Bergabung dengan ASEAN tanggal 7 Januari 1984. Negara ini beribu kota di Bandar Seri Begawan dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dengan mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 dengan lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Singapura. Singapura adalah negara terkecil di ASEAN. Beribu kota di Singapura, luas wilayahnya 697 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura dengan hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Filipina. Filipina beribu kota di Manila dengan luas wilayah 300.000 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Filipino atau Tagalog dan bahasa Inggris. Mata uangnya peso dengan hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang atau Chosen Land. Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Luas wilayahnya 181.035 km persegi.
Bahasa resminya adalah Khmer, mata uangnya Riel Kamboja, hari kemerdekaan 9 November 1953 dengan lagu kebangsaan No Courage. Tanggal bergabung dengan ASEAN 16 Desember 1998. Vietnam bergabung dengan ASEAN tanggal 28 Juli 1995. Negara ini beribu kota di Hanoi dengan luas wilayah 331.210 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam, mata uangnya Dong, hari kemerdekaan 2 September 1945 dengan lagu kebangsaan The Song of the Marching Troops. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Beribu kota di Bangkok dengan luas wilayah 513.120 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Mata uangnya Baht, lagu kebangsaannya Phleng Chat Thai. Laos beribu kota di Vientiane. Bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Luas wilayahnya adalah 236.800 km persegi. Bahasa resminya Lao, mata uang Kip Laos, hari kemerdekaan 19 Juli 1949 dengan lagu kebangsaan Peng Sat Lao. Myanmar beribu kota di Rangoon dan Naypyidaw sebagai ibu kota administrasi. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar dengan mata uang Kyat Myanmar. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dengan lagu kebangsaan Till the End of the World Myanmar. Keadaan alam wilayah Indonesia sangat beragam. Ketinggian muka bumi berbeda-beda, mulai dari wilayah dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, sungai, danau, dan rawa. Nah, anak-anak, bagaimana dengan negara-negara ASEAN? Bagaimanakah keadaan alam negara-negara ASEAN? Ayo kita pelajari. 1. Malaysia. Wilayah Malaysia beriklim laut khatulistiwa atau bersifat tropis dan dipengaruhi angin musim. Sebagian besar wilayah Malaysia bagian barat terletak pada ketinggian lebih dari 180 meter di atas permukaan air laut dan merupakan bagian dari deretan pegunungan Mediterania. Puncak tertingginya adalah Gunung Tahan, yaitu 2.190 meter. Sungai terpanjang adalah Sungai Pahang, yaitu 450 km. Sebagian besar wilayah Malaysia bagian timur terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan air laut. Puncak tertingginya adalah Gunung Kinabalu, yaitu 4.101 meter. Sungai terpanjang adalah Sungai Rajang, 560 km. Kabut tebal selalu menyelimuti Gunung Kinabalu dan dataran tinggi Cameron. 2. Singapura. Secara umum, Singapura beriklim tropis dan mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Wilayah Singapura dibedakan menjadi wilayah barat, tengah, dan timur. Wilayah barat berupa perbukitan dan lembah. Wilayah tengah berupa perbukitan dengan puncak tertingginya adalah Bukit Timah, yaitu 581 meter.
Wilayah timur berupa dataran rendah dan rawa-rawa. 3. Filipina. Wilayah Filipina beriklim tropis. Filipina merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau di Filipina antara lain adalah Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Kepulauan Visayas, Palawan, dan Kepulauan Sulu. Sebagian besar daratan di Filipina adalah daerah bergunung. Gunung tertinggi di Filipina adalah Gunung Apo, yaitu 2.954 meter di Pulau Mindanao. 4. Thailand. Thailand mempunyai iklim tropis dan subtropis. Wilayah Thailand terdiri atas daerah barat laut, daerah tengah, dataran tinggi Korat, dan daerah selatan. Daerah barat laut merupakan daerah pegunungan. Gunung tertinggi yaitu Gunung Doi Intanon, yaitu 2.594 meter. Daerah tengah merupakan daerah yang sangat subur tempat mengalirnya Sungai Chao Phraya, sungai terpanjang di Thailand. Dataran tinggi Korat merupakan daerah kurang subur. Daerah selatan diusahakan untuk perkebunan karet. 5. Brunei Darussalam. Secara umum, wilayah Brunei Darussalam beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Bentuk daratan Brunei Darussalam sebagian besar merupakan tanah datar dan perbukitan rendah. Tempat tertinggi adalah Gunung Pagon, yaitu 1.850 meter. Sungai yang mengalir di Brunei Darussalam adalah Sungai Brunei dan Sungai Belait. 6. Vietnam. Vietnam mempunyai iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Vietnam mempunyai wilayah bergunung-gunung serta dataran rendah yang luas. Di daerah utara terdapat delta Sungai Merah. Di daerah selatan terdapat delta Sungai Mekong. Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Puncak gunung tertinggi terdapat di Gunung Phan Xi Phan, 3.143 meter. Di sebelah utara Vietnam terdapat teluk seluas 1.500 km persegi. Teluk yang dikenal dengan nama Ha Long Bay memiliki ribuan pulau batu kapur yang terletak menjulang dari laut. 7. Myanmar. Wilayah Myanmar beriklim tropis. Wilayah Myanmar terdiri atas 3 daerah pegunungan. Pegunungan di bagian timur memisahkan wilayah Myanmar dengan Thailand, Laos, dan Cina. Daerah ini termasuk pantai Tena Serim yang berbatasan dengan Laut Andaman. Pegunungan di bagian barat merupakan daerah hutan yang sangat lebat. Di pegunungan bagian barat terdapat pegunungan Arakan Yoma yang membentang sampai Teluk Benggala. Di daerah tengah terdapat puncak tertinggi yang berada di Gunung Hakakaboraji, 5.881 meter. Di sini terdapat lembah Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy merupakan jalur transportasi air yang utama di Myanmar. 8. Laos. Iklim di Laos adalah tropis. Laos mempunyai 2 musim, yaitu penghujan dan kemarau.
Wilayah Laos berteras-teras dan bergunung-gunung. Laos dialiri oleh Sungai Mekong yang berada di sebelah selatan. Di bagian selatan terdapat dataran tinggi Boloven yang memiliki ketinggian 1.500 meter. Pada barisan pegunungan lipatan yang membujur dari utara ke selatan terdapat puncak tertinggi di Laos, yaitu Gunung Phu Bia 2.820 meter. 9. Kamboja. Wilayah Kamboja beriklim tropis serta memiliki musim penghujan dan musim kemarau. Kamboja terdiri atas wilayah pegunungan dan dataran rendah. Dataran rendah berada di sekitar Tonle Sap, danau besar, dan Sungai Mekong. Dataran tinggi dan pegunungan terdapat di sebelah barat, daya hingga ke pantai. Puncak tertinggi kawasan pegunungan ini yaitu di Gunung Phnom Aural 1.813 meter. 10. Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbentang dari Sabang sampai Merauke. Mari kita kenali negara kita tercinta. Terdapat sekitar 17.508 pulau. 5 pulau terbesar diantaranya Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Jawa. Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Oleh karena itu memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Indonesia dilalui jalur pegunungan dunia. Dari arah barat dilalui jalur pegunungan Mediterania. Sedangkan dari arah timur dilalui jalur pegunungan Sirkumpasifik. Kedua jalur pegunungan itu bertemu di wilayah Maluku Utara. Akibatnya Indonesia banyak memiliki pegunungan dan gunung berapi. Puncak tertinggi pegunungan di Indonesia yaitu Puncak Jaya 4.884 meter di Jayawijaya, Papua. Gunung Merapi merupakan gunung paling aktif di Indonesia dan Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya dan subur. Untuk mempelajari keadaan alam Indonesia, kalian bisa mencari informasi di sumber lainnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman supaya informasi ini dapat diketahui oleh yang lainnya.